Salam. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita tadi Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua dimulai dengan satu kalimat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Musa mati, Bapak Mama. Alkitab memaparkan dengan jelas bahwa Musa tidak sama seperti Elia dan Henok yang terangkat ke surga. Tapi satu fakta penting yang perlu kita ketahui Bapak Mama, bahwa mayat dan kuburan Musa tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab. Lanjut ayat yang ke-6, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bapak Mama, tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bahkan kalau Bapak Mama memperhatikan, hal yang menarik bukan hanya tentang mayat dan kuburan Musa yang tidak terlihat, yang tidak ditemukan. Tapi ada satu hal yang menarik, saya tidak mengada-ngada Bapak Mama boleh melihat dalam Alkitab sendiri, dikuburkannya N besar. Tuhan turun tangan untuk kubur langsung Musa. Kenapa? Sampai kita mendapat satu konteks jauh. Dalam perjanjian baru. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Bapak Mama, Tuhan turun tangan langsung kubur Musa, dan bahkan mayatnya dijaga oleh penghulu malaikat Mikael. Apa alasannya? Terlalu luar biasa Bapak Mama. Alasannya saya sepakat dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa alasannya karena Tuhan tidak mau ada penyembahan berhala besar. Tuhan sengaja menghilangkan mayat dan kuburan Musa agar penyembahan-penyembahan bodoh macam ini tak akan ada lagi. Bapak Mama ingat bahwa tulang Yusuf saja dibawa pulang dari Mesir sampai Kanaan. Apalagi Musa yang dulu sudah dianggap bak dewa. Jika mayat dan kuburannya ditemukan, itu menjadi suatu sejarah penyembahan berhala terbesar. Beberapa waktu lalu saya sharing dengan Bapak Lipus, saya bilang, orang-orang sekarang dewasa ini anggap remeh dosa dalam hal ritual doa di kuburan. Bapak Mama ingat Musa yang begitu luar biasa, Tuhan rela buat depu mayat dan kuburan hilang dan tidak dikenal. Apalagi penyembahan kepada orang-orang yang kita tidak tahu semasa hidupnya mampu buat apa. Tapi sudahlah ya, saya tidak akan membahas terlalu lama tentang Musa, karena kita akan belajar di bawah satu tema. Mati satu, tumbuh baru. Mati Musa, tumbuh Yosua. Siapa Yosua? Yosua itu bukan nama asli. Yosua itu nama yang diperkenalkan Musa kepada Yosua, tapi nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Dia tidak satu suku dengan Musa. Dia berasal dari suku Efraim. Musa kita tahu dari suku Lewi. Dia bersama dengan 11 orang lainnya dikirim untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka waktu itu 12 orang. Salah satunya Yosua. Mereka dikirim oleh Musa ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah itu. Ketika mereka kembali, Bapak Mama kita bersama tahu bahwa 10 orang bercerita tentang fakta yang melemahkan hati orang-orang Israel. Tapi Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda dan Hosea bin Nun yang kita tahu adalah Yosua berdiri menguatkan iman dari bangsa itu. Lebih jauh, siapa Yosua? Bapak Mama, kalau kita lihat kembali Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Kakak slide. LAI terjemahan baru memberikan kata abdi Musa. Sedangkan AYT Alkitab yang terbuka memberikan kata pelayan Musa, dan FAYH firman Allah yang hidup memberikan kata pembantu Musa.
Bapak Mama, Yosua yang hanyalah abdi, hanyalah pelayan, hanya pembantu, sekarang Tuhan angkat jadi pemimpin. Secara positif, orang akan bilang, wow, luar biasa ya. Dia hanya abdi, dia hanya pelayan. Kasarnya dia hanya pembantu, sekarang dia jadi pemimpin. Itu secara positif. Mari saya ajak Bapak Mama untuk berpikir secara negatif apa yang dirasakan oleh Yosua. Yosua kena mental. Itu negatifnya. Yosua sudah pasti kena mental. Mengapa? Karena dia hanyalah abdi. Dia hanya pelayan, dia hanya pembantu. Ini harus berdiri jadi pemimpin. Dia akan hidup di bawah bayang-bayang Musa. Bapak Mama kalau punya 2 anak, anak yang pertama ganteng atau cantik, lalu baik hati, rajin, pintar leh. Anak kedua harba biru, sujalek, bodoh leh, parintah mukul tarik sampai gargantang putus. Maka itu anak kedua akan dibandingkan dengan sangat payah dengan anak yang pertama. Lu lihat lupung kakak tuh. Lu lihat lupung kakak tuh begini, lu lihat lupung kakak begitu. Nah, ini juga yang dirasakan oleh Yosua. Kakak pengajar sekolah minggu, kakak Ela dan kakak Yunita, sering kali bilang di mereka begini. Sampai kapanpun kalian akan hidup sebagai pengajar, dibanding-bandingkan atau dibayang-bayangi dengan kakak Kori dan kakak Foni. Itu pasti. Kalau kalian pelayan Tuhan yang kena mental, bosan juga down. Ayo ketemu ini sedikit, banding kak Kori, banding kak Foni. Dan itu yang dirasakan oleh Yosua, Bapak Mama. Saya tidak mengada-ngada ini dengan penafsiran. Mari kita lihat ayat Alkitab. Ulangan pasal 3 ayat 28. Dan berilah perintah kepada Yosua. Perhatikan ayat-ayat yang saya tebalkan, dia punya kata. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Lanjut ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar. Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Masih ada ayat lain ya. Ulangan pasal 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya masih ada ayat lain, Bapak Mama. Yosua pasal 1 ayat 9 yang tadi jadi nats pembimbing. Yosua pasal 1 ayat 18. Yosua pasal 10 ayat 25. Yosua pasal 23 ayat 6. Ulang kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Mama harus mengingat bahwa kalau Tuhan bicara di satu orang, ulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan berarti kata-kata yang kosong. Memang pada waktu itu Yosua kena mental. Tuhan tahu Bapak Mama bahwa Yosua pasti juga berkecil hati. Dia dibandingkan dengan Musa, yang Musa itu bukan pemimpin yang ece-ece, B aja, atau orang bilang biasa-biasa saja, bukan. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada orang dijumpai lebih sabar daripada Musa. Musa begitu wow, dan sekarang Yosua harus ganti dia. Jadi satu refleksi perenungan bagi kita Bapak Mama, bahwa kadang Tuhan menempatkan satu orang di posisi di mana dia sendiri rasa tidak mampu. Yosua mungkin saja rasa tidak mampu, sampai Tuhan berulang kali katakan kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Dia bisa saja berkecil hati karena harus mengganti seorang pemimpin yang besar. Tuhan tahu itu. Dalam kehidupan kita Bapak Mama, mungkin bisa saja kita berkata, saya bukan orang yang sekular, saya bukan orang yang bisa, saya tidak berpendidikan, saya tidak mampu, saya bukan orang yang berkecukupan, saya berkekurangan, saya bukan orang yang punya kapasitas. Tapi kalau Tuhan bilang mampu, mampu. Kalau Tuhan bilang bisa, bisa.
Bapak Mama, kalau kita kaitkan ini dengan kehidupan jemaat kita, mungkin kita bisa bilang, ketong hanya jemaat kecil. Tapi Bapak Mama ingat sekali lagi, kalau Tuhan bilang mampu, mampu. Kalau Tuhan bilang bisa,